Baik, Ibu lanjutkan dengan cabang pengenalan pola yang ketiga ya, yaitu yang disebut dengan prediksi. Jadi ada klasifikasi, ada clustering, ada juga Anda bisa menggunakan pengenalan pola sebagai prediksi ya, seperti yang Ibu jelaskan di video awal pertemuan. Jadi kalau output dari klasifikasi dan clustering itu adalah pengelompokan objek, ya, maka kalau yang prediksi ini digunakan untuk menebak, ya, menebak outputnya adalah angka, ya, bukan kelas. Jadi outputnya misalkan contohnya gini, prediksi harga nilai tukar rupiah di besok, gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan data 30 hari sebelumnya, ya. Jadi misalkan trennya seperti ini, kemudian pada hari ke-31 dari trennya ini Anda kan bisa menebak, oh berarti nilai tukar rupiah jadinya sekian terhadap dolar. Nah, ini juga bagian dari pengenalan pola, ya. Jadi melihat pola-pola dari data sebelumnya, dilihat polanya, dilihat trennya, kemudian bisa Anda gunakan untuk melakukan sebuah kecerdasan, ya, mengenali pola dan menebak, dalam hal ini prediksi. Kalau sebelumnya kan pengelompokan. Oke, nah Ibu akan menjelaskan regresi linear yang sederhana saja, gitu ya, meskipun banyak pengembangan, nanti bisa kita bahas kalau Anda ngambil skripsi materi ini ya. Oke, regresi linear sederhana itu adalah dimana inputnya ini cuma satu, X saja, jadi satu fitur untuk menebak satu output, ya, satu input dengan satu output, ya. Rumus regresi linear yang sederhana kalau menggunakan linear, ya, linear tadi kan garis lurus, ya, maka rumusnya ya kayak persamaan garis AX plus B, ya, atau dulu Anda bisa MX plus B sama aja, ya. Jadi regresi ini macam-macam, ada regresi linear, ada regresi eksponensial. Kalau eksponensial berarti hubungannya naik drastis, gitu ya, atau yang berupa logaritmik, atau kemudian polinomial, atau juga pangkat. Nah, macam-macam nih regresi. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan regresi linear yang sederhana aja ya. Oke, untuk ya, untuk pendahuluan. Oke. Nah, regresi linear ini kan rumusnya sebenarnya sederhana, ya, sama seperti halnya rumus mencari persamaan garis lurus, ya. Rumusnya adalah AX plus B, di mana A ini dicari dengan cara Anda ya, ini rumusnya ya. Oke, nah habis ini kita buat contoh perhitungannya, ya, di mana di sini ada N ini adalah jumlah datanya, ya. Jadi kalau Anda mengumpulkan 100 data, gitu ya, berarti N-nya adalah sejumlah 100. Xn kali Yn berarti input dengan output dikalikan, kemudian ada sigma xn, berarti Anda jumlahkan inputannya dikalikan sigma yn, jumlahkan outputnya, dibagi dengan, nah ini ada jumlah dari xn kuadrat, jadi xn kuadrat Anda kuadratkan dulu, lalu di sigma dijumlahkan, lalu ada xn Anda jumlahin dulu, baru dikuadratin, ya. Jadi tinggal diikuti saja persamaannya. Baik, untuk contoh ada di video berikutnya ya.